Ada satu perumpamaan yang bagus sekali. Simple, sederhana, tetapi mudah diingat. Kalau saudara berada di jalan raya yang ramai sekali, kehidupan ini seperti jalan raya, ramai dengan penderitaan. Saudara berada di seberang ini akan menyeberang ke sana. Tetapi saudara melihat di kanan kiri juga ada orang yang mau menyeberang. Saudara juga menolong yang mau menyeberang. Ayo, kita nyeberang bareng-bareng. Menolong yang lain untuk menyeberang. Kalau yang ditolong ini berhasil menyeberang di jalan raya yang sangat ramai itu, saya ulang sekali lagi, kalau yang lain kanan kiri ini berhasil ditolong menyeberang, saudara yang menolong itu otomatis juga sudah ikut menyeberang. Bukan saudara sendiri yang menyeberang, yang menyeberangi lalu lintas penderitaan. Kalau saudara menolong yang lain untuk menyeberang, menolong yang lain menyeberang, dan yang ditolong ini berhasil ke seberang, saudara sudah tentu ikut menyeberang. Itulah yang dilakukan oleh guru agung kita. Bukan hanya dirinya yang bebas dari penderitaan, tetapi mengajarkan banyak orang untuk juga bebas dari penderitaan. Selama 45 tahun. Ibu, bapak, dan saudara, sekarang adalah waktu, meskipun hanya singkat bagi kami. Lalu Bante, apa yang menjadi sebab penderitaan itu? Sebab penderitaan adalah nafsu, keinginan. Jadi orang tidak boleh punya keinginan, Bante. Boleh. Siapa yang melarang? Tetapi keinginan yang sesuai dengan takaran. Kalau Anda mempunyai keinginan yang tidak sesuai dengan takaran, keinginan yang tidak terukur, keinginan itulah sumber penderitaan. Yang Anda, yang kita buat sendiri, bukan dari luar. Oleh karena itu guru agung kita mengingatkan kepada kita, kalau engkau sekalian ingin bebas dari penderitaan, mengurangi penderitaan, bebas dari penderitaan yang pertama adalah haruslah berhenti berbuat jahat. Karena kejahatan itu membawa penderitaan, mengakibatkan penderitaan. Bukankah ajaran ini universal, Ibu Bapak Saudara? Tidak usah diberi embel-embel, ini ajaran agama Buddha, tidak usah. Anjuran berhentilah berbuat jahat. Karena kejahatan merugikan orang lain dan menghancurkan diri Anda sendiri. Kejahatan membuat penderitaan. Bukankah ini anjuran untuk semua orang? Ya, termasuk presiden-presiden dunia itu. Yang suka berperang, suka membuat kehancuran, membunuh banyak sekali manusia. Berhentilah berbuat kejahatan. Karena kejahatan mengakibatkan penderitaan. Berhenti berbuat kejahatan itu membuat keinginan terukur. Karena kejahatan juga bisa memberikan iming-iming kenikmatan. Kejahatan bisa memberikan
menjanjikan kesenangan. Orang tertarik melakukan kejahatan, membunuh, menyakiti, korupsi, mencuri, selingkuh, berbohong karena memberikan kenikmatan. Berhentilah berbuat jahat, karena akhirnya, ujung-ujungnya, kejahatan itu berakibat penderitaan. Kemudian guru agung kita melanjutkan, haruslah mempunyai pikiran yang tenang. Kalau pikiran Anda kemerungsung, kalau pikiran Anda ribet, Anda tidak bisa mengukur, melihat tujuan ini benar atau tidak, bermanfaat atau merugikan. Pikiran yang kacau tidak bisa melihat yang jernih. Pikiran yang tenang akan melihat yang jernih. Oh, ini buruk. Oh, ini merugikan. Ini baik, ini bermanfaat. Orang yang pikirannya tenang, dia bisa mengukur keinginannya, supaya keinginannya tidak menjadi nafsu. Meskipun keinginan baik, kalau menjadi nafsu, itu adalah sebab penderitaan. Anda punya keinginan yang baik, tapi tidak sesuai dengan ukuran kemampuan Anda. Anda harus menakar diri Anda sendiri. Saya mampu atau tidak. Meskipun itu baik. Kalau Anda tidak mampu, Anda paksakan, timbullah keserakahan, timbullah kejengkelan, timbullah kemarahan. Itu penderitaan. Tetapi bagaimana Bante membuat batin ini tenang? Cobalah melatih meditasi. Ajaran Guru Agung Buddha Gautama sangat kaya dengan meditasi. Kalau kami di wihara membuat program meditasi, yang ikut meditasi saudara-saudara kami lintas agama. Saudara kami lintas agama peserta yang paling banyak nomor 1, nomor 2. Umat Buddha biasanya nomor 3. Mungkin sudah merasa pintar meditasi, atau mungkin malas meditasi. Justru saudara kami umat beragama yang lain ingin meditasi. Meditasi membuat batin ini tenang. Anda harus melatih itu sebagai umat Buddha. Sayang kalau sebagai umat Buddha tidak mengerti dan tidak pernah melatih meditasi. Meditasi itu membuat pikiran ini menep. Kalau pikiran itu menep, maka pikiran itu jadi bening. Kalau pikiran itu bening, Anda bisa melihat dengan jelas. Bagaimana kalau air itu butek, keruh, Anda tidak bisa melihat apa-apa. Buatlah air pikiran itu menep, bening. Meskipun hanya sementara, tidak apa. Ada cara untuk membuat lerem, menep, bening, supaya air itu menjadi jernih. Air pikiran kita. Yang ketiga, Guru Agung kita mengajarkan kepada kita, harus siap menerima perubahan. Kalau Anda tidak siap menerima perubahan, Anda sangat menderita. Bante, saya sudah tidak berbuat jahat. Bagus. Bante, saya sudah senang beramal, berbuat baik, mulia. Tetapi apakah orang baik itu tidak menjadi tua, saudara? Apakah orang baik itu tidak akan pernah sakit? Orang baik sekalipun juga akan menjadi tua, akan menjadi sakit.
Apalagi kalau usia sudah lanjut, sakitnya berganti-ganti. Kalau masih muda dengan masih muda ketemu, kamu kerja di mana sekarang? Kamu kedudukanmu apa? Tapi kalau sudah tua ketemu tua, obatmu sekarang apa saja? Saya minum pil ini. Saya kena kencing manis. Sudah suntik belum? Pameran obat. Pameran penyakit. Siapa yang bisa menghindari, saudara? Tidak bisa. Orang baik sekalipun tidak bisa menghindari. Akhirnya kematian. Semua yang duduk di sini termasuk kami ini, satu saat tiba waktunya, kalau tidak dimakamkan, dikremasi. Tidak usah takut. Takut juga akan terjadi. Jadi buat apa takut? Apakah kematian tidak wajar? Apakah kematian ini spesial untuk segelintir orang? Tidak. Apakah kematian itu istimewa? Tidak. Kematian adalah wajar. Termasuk Guru Agung Buddha Gautama juga mangkat. Hanya kemangkatan beliau, kemangkatan yang sempurna. Parinibbana. Jadi bagaimana Bante? Siap menerima perubahan. Apakah menjadi proses menjadi tua, sakit, dan kematian. Kalau Anda tidak siap menerima perubahan, proses itu menjadi penderitaan. Kalau Anda siap menerima perubahan, sakit, tua, mati hanyalah perubahan. Proses wajar. Yang wajar tidak harus membuat penderitaan. Wah, ya sulit Bante. Kalau masih muda ya ingin muda terus. Kalau sudah senang ya ingin senang terus. Kalau sudah berpangkat ya ingin berpangkat terus. Kalau sudah sehat ya ingin sehat terus. Apakah mungkin, saudara? Nah, kalau sudah tua bagaimana? Ingin tua terus. Tidak ingin mati. Apakah mungkin, saudara? Tidak mungkin. Siap menerima perubahan. Suatu ketika kehidupan saudara menurun. Ekonomi sekarang menurun. Efisiensi di mana-mana dan lain-lain. Hadapi itu sebagai kenyataan. Apa toh saudara yang abadi di dunia ini apa? Tidak ada sama sekali. Di awal uraian ini saya mengutip kalimat bahasa Pali dari Theragata. Jiwa tewapi sapanyo api wita parikaya. Api wita parikaya. Seandainya ekonomi Anda hancur, seandainya, saya tidak mengharap. Seandainya ekonomi Anda hancur, menurun atau hancur. Jiwa tewapi sapanyo, kalau Anda punya wisdom, punya kebijaksanaan, Anda tetap bertahan. Sebaliknya, meskipun ekonomi Anda, materi Anda sangat berlebihan, kalau Anda tidak punya kebijaksanaan, saat itu sebenarnya Anda sudah hancur. Karena Anda akan menggunakan fasilitas segalanya itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Jiwa tewapi sapanyo. Orang bijak akan bertahan. Api wita parikaya, meskipun kondisi hidupnya sedang menurun.
dia bisa bertahan. Salah satu kebijaksanaan yang harus kita pegang adalah siap menerima perubahan. Jangan alergi dengan perubahan. Perubahan kesehatan, perubahan usia, perubahan tinggal, perubahan perasaan, perubahan pikiran, perubahan kedudukan, perubahan ekonomi, perubahan keluarga, segala macam. Dan akhirnya perubahan hidup ini menuju kematian. Siapa yang bisa menyangkal kasunyatan ini, Ibu Bapak dan Saudara? Apa yang dibabarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama ini, kenyataan yang saudara bisa lihat setiap hari. Perubahan. Umur tua, sakit, kematian. Umur tua, sakit, kematian. Berpisah dengan orang yang dicintai. Bertemu dengan orang yang tidak disuka. Kegagalan, kekecewaan. Itulah penderitaan. Kalau saudara mempunyai pikiran yang tenang, saudara akan menghadapi itu dengan bijak. Semuanya itu tidak kekal. Kesehatan tidak kekal, umur panjang tidak kekal, hidup juga tidak kekal, pangkat tidak kekal, kesenangan tidak kekal. Apa toh saudara yang kekal di dunia ini? Mboten wonten, tidak ada. Siap menghadapi perubahan akan membuat saudara menjadi tenang. Anda akan melihat semua perubahan sebagai proses yang alami. Tidak perlu perubahan membuat penderitaan. Jangan sampai perubahan membuat penderitaan. Jaga diri dengan baik. Punya keinginan yang terukur, punya batin yang tenang, dan siap menerima perubahan. Itulah jalan untuk mengatasi penderitaan. Semua orang bisa melakukan jalan ini untuk kepentingan dirinya masing-masing. Jadi Bante, setelah Guru Agung, setelah Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan, itu ya Pangeran Siddhartha, Sang Buddha itu ya menjadi tua juga. Apakah Sang Buddha itu juga kena sakit? Apakah Sang Buddha itu juga meninggal dunia? Kalau jawaban anak muda, ya iyalah. Masa Sang Buddha tidak menjadi tua, tidak sakit, tidak meninggal? Tetapi ketuaan dan sakit dan meninggal dunia yang dialami oleh Guru Agung kita, beliau terima, beliau alami, beliau menyaksikan itu, mengalami itu sebagai perubahan, sebagai proses. Tidak perlu menderita. Ya memang kehidupan begini, menjadi tua, sakit, berproses akhirnya meninggal. Oleh karena itu sering dikatakan Buddha Gautama itu menyelesaikan penderitaan mental, bukan penderitaan fisik. Menjadi tua tetap, kena sakit tetap, meninggal dunia tetap, tetapi menghadapi dengan bijak, sehingga proses itu tidak berubah menjadi penderitaan. Mentalnya tidak menderita, meskipun fisiknya ini mengalami perubahan. Buddha Gautama menyelesaikan penderitaan mental, bukan penderitaan fisik. Karena tidak mungkin mencegah. Bagaimana Bante supaya tidak tua, tidak sakit, tidak mati? Impossible, tidak mungkin. Tidak pernah terjadi di dunia ini orang yang tidak mati, belum pernah terjadi. Orang-orang suci, guru-guru besar, para nabi, orang-orang agung, semua meninggal dunia. Mengalami ketuaan, sakit, meninggal. Agama Buddha juga tidak bisa menolak perubahan. Agama Buddha tidak bisa menghentikan perubahan, tetapi
bisa menghentikan penderitaan. Kalau Anda berusaha dengan sungguh-sungguh. Perubahannya tidak bisa di stop. Tetapi penderitaannya berhentilah. Kalau Anda mau berusaha. Menghentikan penderitaan tidak bisa dimohon. Menjaga diri jangan berbuat jahat tidak bisa diminta. Anda sendiri harus berusaha. Saya tidak akan berbuat jahat. Anda mau minta pada siapa? Perubahan tidak bisa dihentikan. Perubahan tidak bisa di stop. Tetapi penderitaan bisa dihentikan. Dan guru agung kita mengajarkan cara untuk menghentikan penderitaan. Meskipun perubahan berjalan terus. Karena perubahan tidak bisa dihentikan. Ibu, bapak, dan saudara, saya ingin menutup dengan kalimat ini, tetapi, masih ada tetapi. Kalau seseorang sudah membersihkan kotoran batin, keserakahan, kebencian, iri hati, dendam, dan keakuan, pada saat meninggal, dia tidak lahir kembali. Tidak mengalami tua lagi, tidak mengalami sakit lagi. Tidak mengalami kecewa lagi. Tidak mengalami penderitaan lagi. Tidak mengalami mati lagi. Karena matinya mati yang terakhir. Guru agung kita menyelesaikan sekaligus penderitaan mental dan penderitaan fisik. Karena kalau sudah meninggal tidak lahir kembali, fisiknya juga tidak menderita lagi. Kalau kotoran batin belum habis, meninggal lahir kembali ya mesti berproses lagi. Jadi tua lagi, sakit lagi, kecewa lagi, timbul nafsu keinginan, bosan, marah, lalu meninggal lagi, menderita lagi. Menderita fisik, menderita mental. Tetapi kalau kematian ini selesailah, sudah. Tidak lahir kembali. Tidak mengalami penderitaan lagi, tidak mengalami tua lagi, tidak mengalami sakit lagi, tidak mati-mati lagi. Maka ajaran guru agung kita menyelesaikan dua penderitaan sekaligus. Penderitaan mental selesai, penderitaan fisik juga selesai. Itulah yang disebut dengan parinibbana. Selamat merayakan Triwaisakha Puja tahun Buddhis 2569. Semoga kita bisa terbebas dari penderitaan. Sabe sata sabaduka pamujantu. Terima kasih.